Dokter saraf di Rumah Sakit Johns Hopkins siang itu mendapatkan pasien seorang anak dengan penyakit saraf yang sangat langka. Dia bernama Cynthia Gonzalez. Ibunya Cynthia menjelaskan pada Ben kalau Cynthia akan tenang jika dia tertidur. Namun ketika Cynthia bangun, ia akan menghabiskan waktunya dengan kejang-kejang. Menurut catatan dokter, sebelumnya Cynthia mempunyai penyakit epilepsi. Namun ketika Ben melakukan pemeriksaan, ternyata Cynthia mempunyai penyakit di otak kirinya. Sehingga satu-satunya cara untuk menyembuhkan Cynthia adalah mengangkat otak kirinya. Setelah mengetahui penyakit dan solusi untuk mengobati Cynthia, Ben menyampaikan kepada kedua orang tua Cynthia tentang kemungkinan setelah operasi. Orang tua Cynthia juga begitu kaget ketika mendengar otak kiri anaknya akan diangkat. Namun Ben juga menjelaskan kalau otak pada anak mempunyai daya tumbuh yang luar biasa. Sehingga meskipun diangkat, otak pada anak akan cepat beregenerasi karena tidak ada pilihan lain untuk kesembuhan anaknya. Akhirnya kedua orang tua Cynthia pun menyetujui operasinya. Pada malam hari sebelum operasi, Candy yang sedang hamil anak ketiga Ben mengabarkan bahwa ibunya akan datang 1 minggu lagi untuk melihat cucu ketiganya. Dan Candy juga memberi doa yang terbaik untuk operasi yang akan dilakukan suaminya besok. Sekarang malam sudah berlalu. Dan operasi pun berjalan. Operasi selesai jam 4:30 sore, namun Cynthia tidak bisa merespon panggilan dan tidak terbangun. Sampai akhirnya ketika Cynthia dipindahkan ke kamar, ia membuka mata dan memanggil kedua orang tuanya. Keberhasilan Ben mengobati penyakit langka dari Cynthia menyebabkan para wartawan datang ke Rumah Sakit Johns Hopkins untuk mewawancarai Ben. 1 minggu pun berlalu. Terlihat di rumah Ben, ibunya datang dan disambut oleh Candy dan kedua putranya. Namun di malam harinya, Candy mengalami pendarahan hebat. Ia dibawa ke rumah sakit oleh Ben, dan akibat pendarahan itu, anak yang berada di kandungan Candy meninggal dunia. Setelah kejadian itu, Ben begitu terpukul. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena Ben merasa gagal menjaga istrinya. Karena merasa begitu bersalah, Ben memutuskan untuk berhenti sementara bertugas di rumah sakit dan akan menjaga istrinya sampai kondisinya membaik. Namun Candy mengatakan pada Ben kalau pasien di rumah sakit lebih membutuhkan Ben daripada dirinya. Mendengar itu meskipun dengan perasaan sedih, Ben kembali bertugas di rumah sakit. Beberapa hari kemudian, Cynthia yang kondisinya sudah membaik diizinkan Ben untuk pulang. Namun bersamaan dengan itu, banyak sekali wartawan dari berbagai negara ingin menggali informasi tentang Ben dan Cynthia. Berita tentang Ben sebagai dokter ahli bedah saraf pun semakin terkenal oleh dunia. 1987 Ben mendapatkan tugas yang sangat berat. Ia diminta oleh dokter dari Jerman untuk memisahkan bayi yang lahir kembar siam. Mendengar tugas itu, Ben merasa pesimis karena dalam sejarah operasi, kembar siam hanya akan menyelamatkan satu bayi sementara satu bayi lainnya akan meninggal. Namun jika tidak dipisahkan, maka kedua bayi itu akan meninggal, hidup terlentang di ranjang selama hidupnya. Keesokan harinya Ben pergi ke rumah sakit di Jerman untuk melihat kondisi bayi si kembar siam itu. Di sana Ben bertemu dengan Augustus dan Peter, yang merupakan orang tua dari Johann dan Stefan. Saat Ben melihat bayi kembar siam itu, Ben merasa sangat kasihan, ditambah ketika Augustus dan Peter memohon pada Ben untuk menyelamatkannya. Namun mengingat risiko operasi, pisahan itu sangat mustahil untuk menyelamatkan keduanya. Dengan berat hati, Ben mengatakan pada Peter dan Augustus bahwa ia tidak akan mengoperasi Johann dan Stefan. Malam harinya, di rumah Ben melihat dua putranya yang sedang tertidur. Seketika Ben pun membayangkan seandainya ia berada di posisi Peter dan Augustus, menjadi orang tua yang memiliki anak kembar siam. Karena Ben merasa begitu kasihan pada Johann dan Stefan. Meskipun belum menemukan cara untuk menyelamatkan keduanya,